Pak Dokter juga sempat menulis di akun media sosial menyoroti soal MOU itu. Ya, bahwa perusahaan ini, kalau tidak salah isi dari perusahaan itu adalah lembaga yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Sementara aparat kepolisian adalah lembaga yang harusnya menjadi penegak hukum. Begitu kira-kira ya? Ya, baik. Berarti saya langsung ke Pak Desmond kalau begitu. Soal, mungkin bisa dijawab juga soal MOU itu. Apa isi MOU antara Polda dan perusahaan penambang? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Penjagup Gorontalo, Pak Irwan dari Pengadilan Tinggi, dan Bung Hadi, serta para undangan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, saya langsung menjawab sekaligus menjawab yang dari Mas Jojo ya. Jadi sedikit menjelaskan masalah MOU. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Aprianto bahwasanya dari aparat kepolisian bertugas untuk mengamankan khususnya situasi kondisi masyarakat di wilayahnya, kan seperti itu. Namun, nah ini yang harus mungkin supaya bisa paham, kalau situasinya pengamanan dalam hitungan jam, itu pasti kita lakukan dengan cara patroli seperti itu Pak ya. Nah kalau hitungannya berhari-hari, bahkan berminggu, berbulan, bertahun, ini ada pertanggungjawaban keuangan. Dan itu dasarnya harus dibuat MOU. Jadi tolong diartikan, jangan beranggapan negatif. MOU itu seolah-olah kita membela. Wah ini salah kaprah. Apa bedanya kalau saya mengamankan pedagang kaki lima? Anda tidak pernah menyebut kita membela pedagang kaki lima. Begitu mengamankan perusahaan besar seolah-olah Polri yang dipojokkan. Dengan MOU itu. Ini pertanggungjawaban keuangan. Karena ada anggota kita di sana makan, istirahat di sana. Apabila mereka dikasih makan sama perusahaan, ada pemeriksaan dari BPK, dari Itwasum, Mabes, kita akan menjadi disalahkan. Makanya dibuatlah MOU. Itu. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar, intinya seperti itu, masalah MOU, Pak Hadi. Jadi tidak ada kaitan kita membela ini, kita membela itu, mohon maaf. Ya, kalau aparat penegak hukum sudah dicap seperti itu, insya Allah tidak akan aman kota, provinsi, negara. Kalau sering dicap, wah polisi membela ini, polisi berpihak ini, mohon maaf, kita tidak ada perasaan seperti itu sekecil apapun. Ya. Ya saya menjelaskan supaya kita semua bisa mengerti situasi kondisi yang ada. Kemudian untuk masalah, ini sekaligus saja ya Pak, ya. Pak Hadi. Untuk masalah pengamanan yang kita laksanakan kemarin pada saat unjuk rasa di Pohuwato, tadi yang disampaikan oleh Mas Jojo, bahwasanya pengamanan kok tidak ada pengamanan dilaksanakan di kantor bupati sampai kecolongan, istilahnya seperti itu. Nah ini perlu saya jelaskan juga. Tadi yang disampaikan saya koreksi bahwasanya anggota kita BKO bukan 1 minggu sebelumnya. BKO kita dari Polda dikirim ke Pohuwato itu hari Rabu. Ya, hari Rabu pagi anggota kita bergeser karena memang hari Kamis rencana akan ada pembagian tali asih dari perusahaan. Dan itu sudah diantisipasi oleh jajaran kita dari jajaran Polda dan Polres untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan memang ada surat pemberitahuan aksi UNRAS. Nah, ini juga harus dipahami. Surat pemberitahuan aksi UNRAS. Nah, mungkin ini adik-adik dari BM sudah hafal masalah pemberitahuan. Nah ini yang kadang-kadang belum dimengerti juga
bahwasanya dalam surat pemberitahuan itu disampaikan siapa korlapnya, begitu, siapa yang istilahnya bertanggung jawab. Dan itu harus dicermati. Apabila ada sesuatu kejadian yang bertanggung jawab yang memberikan surat pemberitahuan tersebut. Gitu ya. Jangan sampai terus hanya mengajukan, begitu nanti ditangkap, diperiksa, tidak mau. Tidak bisa. Mengajukan surat pemberitahuan berarti dia yang bertanggung jawab atas akan kejadian yang terjadi nantinya. Nah, kembali lagi ke Pohuwatu, pemberitahuan aksi UNRAS tidak ada sasaran ke kantor bupati. Tidak ada sasaran ke kantor DPRD. Tidak ada sasaran ke rumah dinas bupati. Sasarannya cuma perusahaan. Gitu. Otomatis pihak kepolisian fokus di perusahaan dengan tidak menyampingkan objek vital yang lain, tetapi otomatis dengan komposisi personil yang sedikit seperti itu. Nah, itu situasinya. Kemudian kenapa sampai terbakar? Karena mohon maaf, yang ada yang mungkin di sini ikut UNRAS bisa nanti menyanggah. Kebetulan saya ada dengan Bapak Kapolda. Ya, saya datang di Pohuwatu. Jadi mereka bukan UNRAS, mohon maaf, mereka merusak. Tidak ada orasi. Mereka datang ke kantor bupati, itu tidak orasi. Langsung masuk, bakar, pecah, lempar. Dah. Apakah itu disebut UNRAS? Ini adik-adik B mungkin bisa menjawab. Kalau di perusahaan mereka orasi. Di perusahaan. Mereka UNRAS, betul. Begitu sudah chaos, merusak, membakar di perusahaan, ya, kita dorong. Petugas pengamanan mendorong. Dan saya ceritakan di Pohuwatu itu mungkin ya semuanya sudah pernah ke sana, anginnya kan kencang. Api sedikit cepat tersulut. Apalagi perusahaan itu banyak kayu. Itu terbakar lama sekali padamnya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Jojo betul. Jadi sudah terbakar di belakang, Polri baru mengamankan, itu tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi ini masa ini sudah mengepung perusahaan. Gitu loh. Kita mengamankan dari yang orasi, tiba-tiba di belakang sudah membakar. Bagaimana? Bukan berarti kita tidak bertindak, kita terlambat, kalau saya ya bukan karena posisi saya sebagai anggota Polri terus tidak, saya menyampaikan apa adanya, fakta yang ada di lapangan seperti itu. Kemudian situasi jalan di sana pun kecil. Begitu masa itu kita dorong, di bawah sudah ribut. Pasukan kita tidak bisa lewat. Terhalang massa. Gitu ya. Pasukan yang dari perusahaan itu mau ke kantor bupati sudah tidak bisa lewat karena massa menghalangi jalan. Kalau kita tabrak, panjang lagi demonya, ada lagi yang lain kan. Nah, itu situasinya di lapangan seperti itu. Bukan berarti kita tidak mengamankan, kita kecolongan, tidak. Karena memang sudah bukan aksi UNRAS lagi. Itu sudah pidana gitu ya. Sudah perusakan, pembakaran, bahkan penganiayaan. Anggota kita juga ada korban. Gitu ya. Nah, ini seperti itu, Bang Hadi. Jadi nanti mungkin sambil berjalan kita berdiskusi. Terima kasih. Terkait isu larangan membeli emas dari para penambang. Katanya memang ada intimidasi dari pihak polisi agar toko-toko penjual emas itu tidak bisa membeli karena itu ilegal. Nah, itu bisa dijawab. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Penjagub waktu kita rapat di Pohuwatu, sudah disampaikan, dan memang pada saat itu Bapak Kapolda juga menyampaikan siapa yang melarang, begitu ya. Jadi ini isu dari mulut ke mulut, tidak ada yang ditangkap, gitu. Tokonya tutup karena mungkin ada yang memberitahu, mungkin ada yang menyebarkan isu yang nggak benar, akhirnya tutup.
seperti itu. Nah, itulah yang kemarin sempat diprotes, minta sama Kapolda untuk dibuka kembali. Pak Kapolda menekankan, dan saya pun sebagai Kabid Humas pernah mengeluarkan statement untuk menutup toko di Pohuwatu. Jadi semua statement yang keluar dari Polda itu hanya Kapolda dan saya, Kabid Humas. Jadi di luar itu tidak boleh mengeluarkan statement. Dan saya pribadi, mungkin bisa dicek di media apa, saya tidak pernah mengucapkan penutupan toko. Seperti itu. Jadi itu benar-benar isu yang dikembangkan, yang keluar di Pohuwatu. Dan akhirnya kemarin tapi sudah dibijaki, Pak Kapolda langsung yang memberikan statement untuk membuka toko emas tersebut. Ya, dampak dari isu itu bukan hanya terasa di Pohuwatu, Pak Desmond. Toko-toko di kota juga takut membeli emas. Ya itu tadi, karena isunya itu tadi. Kan hoax ini kan kejam gitu ya. Jadi ya itulah yang harus kita pikirkan ke depannya supaya tidak terlalu percaya dengan berita-berita, informasi-informasi yang memang belum pas atau belum akurat seperti itu. Terima kasih. Kira-kira apa antisipasi dari Polda untuk pengamanan ke depan? Karena ini katanya masih ada lagi gelombang berikut unjuk rasa dari para penambang. Ya, jadi untuk pengamanan sampai saat ini kita belum menarik pasukan dari Pohuwatu, anggota masih siaga, berikut juga yang BKO dari Sulut juga masih ada di sana. Dan kaitan dengan adanya aksi-aksi unjuk rasa, ya silakan, kita pasti akan mengamankan, kan begitu. Polisi ini pasti mengamankan, ada unjuk rasa kita amankan, ya kan. Kalau memang unjuk rasa yang betul, yang benar, kita tidak akan mengganggu, tidak akan memberikan tindakan represif yang sering keluar di mana-mana, terlalu represif atau bagaimana, tidak. Ya kecuali kalau memang itu melanggar, ya mau nggak mau ya kita harus bertindak. Nanti kalau kita nggak bertindak, Anda juga. Nah polisi. Kalau pengamanan, insya Allah kita akan mengamankan. Ya, untuk anggota masih standby di Polres Pohuwatu. Terakhir Pak Desmond, kan kemarin pelaku pembakaran itu sudah ditahan oleh Polres di Pohuwatu. Tapi ada protes-protes karena mereka itu dianiaya di tahanan. Itu bagaimana menjelaskan itu, Pak? Karena ada juga beredar foto-foto mereka ada memar-memar di badannya. Ya. Ini juga sudah sempat dijawab waktu di Pohuwatu. Jadi begini ceritanya, pada saat mengamankan kejadian itu posisinya kan chaos, gitu ya. Posisinya chaos, lari tunggang langgang, nggak jelas kemana arahnya. Yang ditangkap pasti akan melawan. Nah, ini yang kita tidak bisa hindarkan. Saat penyidikan itu diamankan, ya pada saat diamankan ada beberapa massa atau masyarakat mungkin bahkan yang mungkin kita amankan, karena ada beberapa juga yang sudah kita pulangkan yang memang tidak terbukti melakukan pidana, kita pulangkan. Yang sisanya yang terbukti, yang ada alat buktinya ada, semua lengkap, ya pasti kita amankan. Dan masalah yang dianiaya itu bukan dianiaya pada saat penyelidikan. Memang itu pada saat kita amankan, ya namanya situasi seperti itu kita tidak bisa mencegah. Banyaknya orang, banyaknya anggota, otomatis pasti akan ada senggolan, entah jatuh, entah terjerembab, kena batu, ya kita kan nggak tahu. Ya, jadi tapi dari pihak kepolisian langsung melakukan tes kesehatan. Pada saat mereka diamankan di Polres, dari pihak Dokes dan Rumah Sakit Bayangkara diikut sertakan, kita langsung melakukan tes kesehatan di situ. Seperti itu. Baik. Pak Kapolda juga sempat kena batu saat itu ya. Cuma Pak Desmond tidak. Ya aman, saya di belakang. Baik.